berjumpa kembali pada perkuliahan minggu ke-7. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari manajemen dan penilaian kinerja, mengelola retensi keterlibatan karyawan, serta karir karyawan. Dalam pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya adalah mampu memahami bagaimana penilaian prestasi dan membuat rencana keterlibatan karyawan serta karir karyawan. Penilaian prestasi memiliki peranan besar dalam manajemen sumber daya manusia. Penilaian prestasi berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan membandingkannya dengan standar kinerja. Untuk dapat berjalan dengan efektif, maka penilaian kinerja memerlukan peran besar dari koordinator untuk melakukan pengawalan dan penetapan standar kinerja yang menjadi acuan dari penentuan apakah karyawan memiliki kinerja yang baik sesuai standar atau di bawah standar. Penilaian prestasi yang efektif dimulai dari penentuan jenis pekerjaan yang akan dilakukan karyawan dan menentukan kriteria kinerja. Penentuan kinerja dalam hal ini berarti memastikan terjadinya kesepakatan antara koordinator dan bawahannya terkait dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, standar kinerja yang harus dicapai, dan metode penelitian kinerja yang akan digunakan. Penilaian kinerja dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah penetapan standar kerja, yang kedua adalah penilaian kinerja karyawan berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan, yang ketiga, pemberian respon atau umpan balik kepada karyawan atas hasil penilaian dengan tujuan untuk membantu karyawan meningkatkan prestasinya. Penilaian kinerja merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini didasarkan pada 5 alasan, yaitu pertama adalah hasil penilaian kinerja masih banyak digunakan untuk dasar pemberian gaji, promosi, dan keputusan untuk mempertahankan karyawan tersebut. Yang kedua, penilaian karyawan memiliki peran utama dalam proses penilaian perusahaan. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan dasar penetapan rencana perbaikan. Yang keempat adalah penilaian menjadi dasar dari perencanaan karir dari karyawan. Dan yang terakhir, penilaian karyawan memberikan informasi untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Penilaian prestasi kerja karyawan dalam perusahaan paling tepat untuk dilakukan oleh pihak yang mengetahui secara spesifik bagaimana pelaksanaan kerja sehari-hari dari para karyawan tersebut. Dalam hal ini, supervisor atau koordinator yang dianggap sebagai pihak yang paling memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian prestasi karyawan. Hal ini didasarkan pada tugas supervisor yang selalu mengawasi dan mengarahkan karyawan pada saat bekerja, sehingga supervisor memiliki pemahaman dan data atas bagaimana kualitas kerja seorang karyawan tersebut. Selain itu, supervisor atau koordinator juga dituntut untuk mampu membuat karyawan bekerja dengan baik, sehingga penetapan supervisor sebagai pelaksana penilaian prestasi karyawan akan mendorong hasil penilaian yang lebih valid dan kesesuaian dengan kepentingan supervisor dalam mempertanggungjawabkan kinerja karyawan. Peran ideal MSDM dalam penilaian prestasi kerja adalah sebagai pemberi masukan dalam pembuatan kebijakan SDM, serta penyedia instrumen penilaian. Sedangkan proses pelaksanaan dan keputusan atas penilaian menjadi tanggung jawab dari supervisor atau koordinator. Penilaian prestasi karyawan dapat juga dilakukan oleh pihak lain selain supervisor. Contohnya 1. Peer appraisal atau penilaian oleh rekan kerja. Metode penelitian ini melibatkan beberapa karyawan untuk melakukan penilaian atas kinerja dari karyawan yang lain dengan tingkatan jabatan yang sama. Yang kedua adalah penilaian komite. Komite atau kelompok penilai terdiri dari supervisor yang menjadi koordinator dan beberapa supervisor lainnya yang memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga adalah penilaian sendiri atau self-rating. Metode ini memiliki kekurangan besar karena pada umumnya karyawan akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap pekerjanya sendiri daripada nilai sebenarnya. Yang keempat adalah penilaian oleh bawahan. Metode ini digunakan utamanya dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dari pihak yang dinilai.
Dan yang biasanya digunakan adalah penilaian dengan metode 360 degree feedback atau penilaian oleh seluruh karyawan. Metode ini dilakukan dengan cara meminta seluruh karyawan dalam perusahaan melakukan penilaian atas menilai kinerja dari seorang karyawan, baik itu dari pimpinan atau peers ataupun bawahan. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan untuk metode penilaian prestasi. Ada sekitar 7 penilaian atau metodenya, di mana yang pertama adalah Graphic Rating Scale Method, yang kedua adalah Alternation Ranking Method, yang ketiga adalah Peer Comparison Method, yang keempat adalah Force Distribution Method, yang kelima adalah Critical Incident Method, yang keenam adalah Behaviorally Anchored Rating Scales atau yang disingkat dengan BARS, yang ketujuh adalah Computerized and Web-Based Performance Appraisal. Sebelum kita menentukan metode mana yang akan dipilih dalam melakukan penilaian prestasi, maka seyogianya kita harus melakukan jenis instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah dimensi kinerjanya yang akan dinilai dan cara untuk melakukan penilaian. Setelah itu kita dapat menentukan metode mana yang paling pas untuk dijadikan sebagai cara untuk penilaian. Yang pertama yang saya sebutkan tadi yaitu Graphic Rating Scale Method. Metode penilaian ini menggunakan grafik skala peringkat, merupakan metode yang paling sederhana dan banyak digunakan. Grafik skala peringkat ini merupakan skala yang termuat berdasarkan daftar karakteristik dari dimensi kinerja dan interval nilai kerja dari setiap karakteristik tersebut. Yang kedua adalah metode menggunakan Alternation Ranking Method. Metode ini dilakukan dengan cara membuat peringkat karyawan dari karyawan dengan kinerja paling buruk ke paling baik. Yang ketiga adalah Paired Comparison Method. Metode ini hampir sama dengan metode Alternation Ranking Method. Namun bedanya pada metode ini dilakukan perbandingan pada tiap karakteristik kinerja, misalnya dari kualitas atau kuantitas kerja, antara satu karyawan dengan karyawan lainnya berdasarkan peringkat kinerja yang telah dibuat. Metode lainnya dalam penilaian prestasi yaitu Force Distribution Method. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan nilai kinerja karyawan untuk setiap karakteristik kinerja dalam sebuah kurva dan membandingkannya dengan nilai karyawan lainnya untuk mendapatkan peringkat kinerja atau menentukan karyawan yang memiliki kinerja terbaik atau terburuk. Metode yang kelima adalah Critical Incident Method. Metode ini didasarkan pada data harian yang dicatat oleh supervisor dalam logbook mengenai kejadian atau peristiwa yang menunjukkan perilaku kerja karyawan. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya pada periode tertentu, misalnya setiap 6 bulan, supervisor akan melakukan penilaian kinerja dengan cara membahas hal-hal yang tercatat dalam logbook bersama dengan karyawan. Metode selanjutnya adalah BARS, yang dikenal dengan skala peringkat berdasarkan perilaku. Merupakan instrumen penilaian prestasi yang mengacu pada skala numerik yang merepresentasikan kinerja yang baik dan buruk dari karyawan. Yang terakhir adalah Computerized atau Web-Based Performance Appraisal. Instrumen ini merupakan instrumen yang mulai banyak digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja karyawan. Manajer atau supervisor memasukkan data-data kinerja karyawan ke dalam aplikasi dan selanjutnya aplikasi tersebut akan menghasilkan laporan kinerja karyawan secara periodik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengolahan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan diartikan sebagai bentuk perasaan pada diri karyawan untuk bersedia, terikat, dan terhubung secara fisiologis dengan perusahaan yang terwujud dalam bentuk komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Tingkat keterlibatan karyawan yang rendah menunjukkan adanya tren negatif pada perilaku karyawan, seperti absensi banyaknya karyawan yang tidak masuk tanpa alasan yang dibenarkan perusahaan atau tingginya rasio pengunduran diri karyawan. Sebaliknya, tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi menunjukkan bahwa karyawan memiliki tren perilaku yang positif, seperti selalu menyelesaikan tugasnya sesuai target waktu, tidak pernah terlambat dalam masuk bekerja.
Keterlibatan karyawan bukanlah hal yang dapat terjadi begitu saja. Perusahaan perlu memberikan atau melakukan berbagai upaya untuk mengelola dan menjaga keterlibatan karyawan untuk tetap dalam tren positif, yaitu meningkat. Setidaknya terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama adalah memahami kontribusi divisi terhadap kesuksesan perusahaan. Yang kedua, memahami kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan yang ketiga adalah memberikan penghargaan atas capaian kinerja karyawan. Nah, diskusi selanjutnya adalah mengenai manajemen karir. Pengembangan karir memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan keterlibatan karyawan dan menjaga karyawan untuk tetap bersedia bekerja dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memberikan perhatian pada pengembangan karir karyawannya akan mendapatkan keuntungan berupa kesetiaan karyawan untuk terus berkarir dan memajukan perusahaan. Kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk terus memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan didasari oleh rasa aman karyawan terhadap masa depan yang dimiliki oleh perusahaan, bahwa karyawan merasa waktu yang akan dihabiskan dalam perusahaan tidak akan terbuang sia-sia karena adanya jenjang karir yang jelas yang memungkinkan karyawan untuk terus berkembang. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen karir. Manajemen karir adalah proses yang memungkinkan karyawan menjadi lebih memahami dan dapat mengembangkan kemampuan dan minat kerjanya, serta menggunakan kemampuan dan minat kerja tersebut secara efektif untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan dirinya sendiri. Terdapat 2 istilah pada manajemen karir, yaitu pengembangan karir dan perencanaan karir. Pengembangan karir adalah serangkaian kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap eksplorasi, penetapan kesuksesan, dan pemenuhan karir. Sedangkan perencanaan karir adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengacu pada analisis atas kemampuan yang dimiliki, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik diri lainnya yang didukung oleh perolehan informasi tentang kesempatan dan pilihan, serta jenjang karir yang sesuai. Memiliki karir yang terencana dan terus berkembang merupakan keinginan dari setiap karyawan yang perlu difasilitasi oleh perusahaan melalui peran dari bagian manajemen sumber daya manusia dan koordinator divisi. Demikianlah pemaparan kita minggu ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi pada forum yang telah disediakan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali.